adalah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya husnudzon kepada jamaah barakah subuh ini paling lambat tadi bangun jam 4 saya kira. Ada yang sudah dari jam setengah 4, ada yang dari jam 3, ada yang dari jam 2 pasti sudah pada bangun. Ketika kita berwudu, sempurnakan wudhunya oleh kita. Maka kata Rasulullah, ma'al isbah. Apa itu wudu isbah? Sempurnakan jamaah. Kalau kita melihat di dalam kitab fikih, rukun wudu ada 6, tapi sunnahnya banyak. Kita berkumur-kumur sebelum wudu, menyiram air ke hidung sebelum wudu, membasuh tangan sebelum wudu, membaca a'udzu dan bismillah sebelum wudu, termasuk bersiwak sebelum wudu. Itu adalah sunnah di dalam wudu. Wat taslis, kita 3 kali berwudu. Lalu apalagi kita pun melaksanakan sunnah gurrah dan sunnah tahjil. Ini isbabnya. Apa itu sunnah gurrah? Wajibnya membasuh muka dari tempat tumbuh rambut sampai ke dagu, wajibnya. Lebarnya dari kuping ini sampai kuping ini, wajibnya. Tapi kalau pengen dapat sunnah gurrah, lebihin sedikit dari tempat tumbuh rambut. Itu namanya sunnah gurrah. Apa namanya gurrah? Cahaya. Jadi lebihin jamaah Bapak Ibu kalau wudu di muka kita, lebihin, kan wajibnya dari tempat tumbuh rambut sampai ke dagu, itu lebihin. Nanti kita mendapat sunnah gurrah. Ada sunnah tahjil. Kalau jamaah membasuh tangan dan membasuh kaki, basuh tangan wajibnya sampai mirpak, sampai sikut. Kalau pengen dapat sunnah gurrah sampai aduk itu lengan. Lebihin dari sikut dapat sunnah tahjil. Ya, lebihin jamaah. Jadi wajibnya sampai sikut. Ini sunnahnya sampai aduk, sampai lengan. Itu dapat sunnah tahjil. Lalu nanti kalau membasuh kaki, wajibnya sampai apa itu? Mata kaki, kakbain. Mata kaki, Bapak ada matanya kakinya? Udah ya. Kalau udah ada jangan dilihatin sama saya. Ya, itu wajibnya kata Allah, awalidlain ma'al kakbain. Basuh kaki sampai mata kaki. Sunnah tahjil sampai ke betis, lebihin dari mata kaki. Itu tahjil namanya. Ya. Lalu bagaimana hubungannya? Ini sunnah tahjil. Perhatikan ya Pak, wajibnya sampai mata kaki, lebihin ke betis. Wajibnya sampai sikut, lebihin ke lengan. Itu sunnah tahjil. Kalau di muka sunnah gurrah. Apa? Rasulullah pernah bersabda di satu hadis, innakum satud'auna yaumal qiyamah gurran wa muhajjalin min asaril wudu. Kata beliau, kalian bakal dipanggil pada hari kiamat. Kata Rasulullah, bakal dipanggil kalian pada hari kiamat gurran, jidat kalian bercahaya, wa muhajjalin, lengan kalian bercahaya dan kaki kalian bercahaya. Jadi gurrah dan tahjil itu adalah cahaya. Kenapa? Jidatnya bercahaya di hari kiamat, lengannya bercahaya di hari kiamat, kakinya bercahaya di hari kiamat. Min asalin wudu, itu bekas basuhan air wudu. Bekas basuhan air wudu nanti di hari kiamat bakal bercahaya. Amin apa? Amin. Kita dikenal oleh Rasulullah, mana umat aku, aina ummati, kapripun. Kapripun apa? Mana umatku? Ya, di umatku, mana umat aku ini? Nanti dilihat jidatnya bercahaya, lengan tangannya bercahaya. Kenapa bercahaya? Bekas basuhan air ini, bukan karena di make up. Ibu suka pakai make up? Iyalah namanya ibu ya. Nanti di hari kiamat yang bercahaya ibu bekas air wudu. Dikenal oleh Rasulullah kita ini. Maka yang berjalan ilal masajid
Bidulami pada saat gelap, li'ajlil jamaah, tujuannya mau sholat berjamaah. Jadi orang yang berangkat ke masjid, yang apalagi dalam kondisi tadi masalah berat, udah gelap, gelap tau gelap nggak? Kalau orang Jawa petang, petang nih. Kalau orang Jawa Barat poek gitu. Baji upah ini poek. Pada saat gelap kita berangkat ke masjid mau sholat berjamaah. Luar biasa hadirin rahmatullah alaikum. Nilai dan fadilah berjamaah ini, orang yang berangkat ke masjid dalam kondisinya dengan gelap dingin, dia berangkat ke masjid mau sholat berjamaah. Ini salah satu termasuk nanti dapat perlindungan di bawah perlindungan arsy Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kenapa tuh Bapak kita minta perlindungan? Kan satu riwayat ini nanti di hari kiamat kan matahari dekat dengan kita. Ya, apalagi yang disebut alam mahsyar. Saya Zainuddin bin Ali Ahmad di dalam kitabnya Su'abul Iman mengenai alam mahsyar luar biasa hadirin. Tidak ada yang namanya kita perlindungan, tidak ada yang memberikan memayungi kita, semua dalam kondisi kepanasan. Maka kita pengen sekali mendapatkan perlindungan. Nah, ada qasidahan, bukan qasidah, ada syairan. Tapi syairannya dari Jawa Barat aja ya kayak. Apa itu alam mahsyar? Aringanan mahsyar eta pelataran anu nyata panon poe pada harita ada di sebelah mata. Ngerti nggak nih orang Jawa? Nah, panon poe itu serengenge. Serengenge apa? Kalau disebut alam mahsyar itu jamaah, matahari dekat kepada kita. Bahkan bukan dekat lagi, cuma setombak. Bayangkan oleh jamaah, bayangkan sekarang matahari ada berapa miliar jauhnya kepada kita. Panas luar biasa. Nanti pada alam mahsyar tidak ada naungan, matahari depan mata kita. Bayangkan kalau nggak ada perlindungan. Bayangin, ya Allah, ya Allah, pasti panas banget. Insya Allah, salah satu kata Rasulullah, perlindungan saat itu orang yang berangkat untuk sholat berjamaah. Alhamdulillah. Ya, terakhir langsung yang nomor 3. Nanti saya ulang, ditanyain satu-satu. Wa'ad imul ja'i'i. Yang ketiga, orang yang memberi makan al-ja'i'i kepada orang yang lapar. Ngasih makan, masih minum kepada orang yang sedang lapar, luar biasa pahalanya. Bakal dapat perlindungan di bawah perlindungannya arsy Allah. Arti luasnya, orang yang rajin memberi, gemar sedekah, itu nanti dapat perlindungan di bawah perlindungan arsy Allah. Insya Allah jamaah barokah subuh, salah satu untuk menopang, mendukung kepada kita barokah subuh supaya jalan terus baik. Insya Allah kita sering mengisi kotak amal sholat subuh, barokah subuh. Insya Allah. Ya, kan ini kadang-kadang ketua barokah subuh pikir gimana lagi nih, belum mungkin ada hal di situ. Insya Allah kalau kita terus bantu dengan banyak infak, banyak sedekah, insya Allah nanti acara barokah subuh selalu lancar dan lancar. Amin. Dan jamaah pagi-pagi kita sudah bersedekah, berinfak. Ada malaikat di belah kanan berdoa, Allahumma anfik munfikon khalapan. Ya Allah, kata malaikat di belah kanan,
Orang yang infak di pagi hari, orang yang infak di pagi hari, yang sedekah di pagi hari, kata malaikat, tolong ganti ya Allah. Amin apa? Amin. Ini didoakan oleh malaikat di belah kanan. Kalau kita pagi-pagi sudah berinfak, kata malaikat, gantiin, Allah itu gantiin. Ya. Lalu di belah kanan, di belah kanan dan sudah. Di belah kiri malaikat lagi membaca kepada orang yang tidak mau berinfak. Kata malaikat di belah kiri, Allahumma amsik, mumsikan talapan. Ya Allah, kok nggak mau berinfak dia? Tolong nanti hartanya bisa rusak. Naudzubillah. Ya. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak sedekah, ada hal saja nih urusannya harta yang bukan baik kadang-kadang. Jadi kalau tidak disalurkan kepada baik, bisa jadi disalurkan kepada yang tidak baik. Kadang-kadang kita tidak sadar. Insya Allah yang rajin memberi, yang rajin sedekah dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Katakan kita hadis Rasulullah, ya, ma maqasa malun bisadaqatin bal yazdad. Harta tidak akan mengurang disedekahkan, akan tetapi semakin tambah. Amin ya Rabbal Alamin. Yakin dengan sedekah, dengan berinfak, harta kita semakin bertambah. Lalu Rasulullah menyampaikan yang satu hadisnya bahwa as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu akan menolak segala bala. Kira-kira kita semua pengen gak jauh dari bala? Insya Allah salah satu Rasulullah sampaikan, ditolak dari bala kita rajin memberi, rajin sedekah. Amin. Lalu Rasulullah juga menyampaikan as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minassu. Sedekah itu akan menutup 70 pintu dari kejahatan. Ya, sedekah itu akan menutup sab'ina baban, 70 pintu minassu dari kejahatan. Jadi menutup 70 pintu kejahatan dengan sedekah itu. Yang terakhir, Rasulullah juga menyampaikan dawu mardokun bisadaqah. Obatin sakitmu dengan perbanyak sedekah. Termasuk salah satu obat sakit adalah rajin sedekah. Insya Allah jamaah barokah subuh tidak ada yang dikecualikan. Yang rajin sedekah, yang rajin memberi, yang rajin infak, yang kurang sehat diangkat penyakitnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Itu saja, jangan banyak-banyak. Kalau yukar minta selimpan, sedikit tetap di hati, minta selimpan daripada banyak pada lari lagi. Jadi sekarang kita mau pulang 3-1. Orang yang berwudu pada saat waktu yang sangat berat, yang kedua berangkat berjamaah, dan yang ketiga rajin memberi. Itu saja. Yuk kita tutup dengan membaca sholawat Tibil Qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha